setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, khususnya warga KPK Kasih serta sukacita yang berbahagia. Biarlah pada saat ini kita bisa bertemu lagi di dalam ibadah KPK secara online, namun biarlah tidak mengurangi kesempatan buat kita untuk bisa beribadah. Mari kita akan persiapkan diri kita. Saat sore hari ini saya berada di satu tempat yang tidak seperti biasanya, di satu alam yang terbuka. Saya berdiri di sini, kalau saya memandang di atas, di sana langit bisa kelihatan dengan jelas. Kalau saya melihat ke bawah, saya beranjak berdiri di tanah ini, bumi ini kanan kiri tidak ada dinding pembatas, namun yang ada hanyalah satu alam terbuka. Kita bisa melihat satu pemandangan demi pemandangan, pohon yang hijau, pohon yang rindang, dan burung, air serta banyak laut yang kita jumpai pada sore hari ini. Di depan saya ada air, kumpulan air yang begitu banyak. Yang jelas ini bukan Sungai Yordan, apalagi Laut Merah, bukan. Tetapi yang jelas ini adalah pantai atau Laut Utara Jawa, karena saya tinggal di Pulau Jawa. Jadi biarlah pada sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini. Kembali kami bisa datang di hadapan Tuhan untuk sebentar kami hendak belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu akan kebenaran firman-Mu yang boleh dapat memberikan semangat, motivasi dalam diri kami untuk bagaimana kami dapat mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami, bukan kasih yang pura-pura, tetapi kasih yang sejati. Sebab itu kami mau agar Engkau berbicara kepada kami melalui firman Allah yang sebentar hendak kami baca dan kami renungkan, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi satu renungan nasihat dalam hidup kami Tuhan, khususnya warga KPK Kasih, Sukacita, serta seluruh jemaat di Giat Condrokusumo, untuk kami boleh dimampukan, dimengerti akan firman Tuhan. Firman-Mu boleh menjadi pedoman dalam hidup kami, untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, untuk kami boleh mampu mengatasi segala kesulitan yang ada di depan kami. Bahkan kami mampu sanggup menghadapi badai topan yang silih berganti menerjang dalam hidup kami, namun kami tetap memiliki iman yang teguh, yang tegar kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan waktu kami pada sore hari ini demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam sekali lagi saya ucapkan kepada warga KPK Kasih serta Sukacita. Kembali pada sore hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah KPK secara online. Kita langsung saja membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai dengan ke-50. Saya akan baca untuk Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Judulnya Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang yang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia
pergi dan berdiri di belakang Tuhan Yesus dekat kakinya, lalu membasuhi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia membasuh kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ayat 39. Ketika orang Farisi itu mengundang Yesus, melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang yang berdosa. Ayat 40. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira ia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan air untuk membasuh kakiku, tetapi ia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosamu yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah berbuat banyak kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Ayat ke-49. Dan mereka yang duduk makan bersama dengan dia berpikir dalam hati dia, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, setelah kita membaca isi dari nats ini, kita dapat melihat perbedaan yang begitu dalam tentang dua orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Yang pertama adalah disebutkan Simon seorang Farisi, saudara. Kita tahu siapakah orang Farisi itu. Saudara, orang Farisi adalah orang yang ahli tentang agama, bahkan orang yang fasik, yang ngelotok tentang hukum Taurat. Soal agama tidak diragukan lagi kemampuannya, karena yang dia pelajari setiap hari, setiap waktu, setiap saat adalah hukum Taurat. Jadi nggak diragukan lagi tentang ajaran-ajaran agama, tentang moralitas seseorang. Kemudian kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-23, di sana dikatakan, sebab itu kata Yesus kepadanya, sebab itu turutilah dan lakukanlah apa yang diajarkan kepadamu, tetapi jangan turuti perbuatannya, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan, saudara. Kemudian pada ayat 13 sampai dengan 29 disebutkan bahwa orang Farisi itu disebut sebagai orang munafik, saudara. Ada 7 kali fakta disebut pada ayat 13 sampai 29, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan firman itu dalam hidupnya. Seperti pepatah gajah dibelangkoni, iso khotbah ra iso nglakoni. Itulah julukan yang tepat bagi orang Farisi. Dan ternyata dia mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya, mengajak Tuhan Yesus untuk makan bersama-sama dengan dia. Kemudian ada sosok kedua, seorang perempuan. Di dalam ayat 37 disebutkan bahwa perempuan itu terkenal sebagai perempuan yang berdosa. Saudara, perhatikan kata yang terkenal. Saya berpikir perempuan ini banyak sekali melakukan dosa, banyak sekali melakukan kejahatan, sehingga mendapatkan satu predikat sebagai perempuan yang terkenal berdosa. Dan tentu saja perempuan ini dikucilkan di tengah-tengah masyarakat karena kehidupannya yang tidak benar, kehidupannya yang penuh dengan kejahatan, kehidupan yang penuh dengan dosa, saudara. Perempuan ini datang kepada Yesus.
Tetapi apa yang terjadi? Kemudian kita dapat melihat perbedaan dari kedua orang ini dalam hal penyambutannya terhadap Tuhan Yesus. Sebagaimana adat Yahudi dan tata cara yang semestinya yang dilakukan kepada tamu yang datang, saudara. Tetapi Simon, seorang Farisi, tidak melakukan adat kebiasaan itu, padahal dia yang mengundang Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya. Apa adat istiadat orang Yahudi, ya saudara? Saudara, tradisi Yahudi dalam menerima tamu yaitu pertama, tamu yang datang disambut dengan ciuman, khususnya seorang kerabat, saudara, yang memiliki hubungan famili, memiliki hubungan persaudaraan. Apabila datang bertamu ke rumah kerabatnya dicium, saudara. Di dalam Kejadian 29 ayat 13 dan 14 di sana ditulis. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam adat Yahudi, ketika ada seorang tamu datang berkunjung ke rumahnya, maka yang tuan rumah ataupun salah satu dari seisi rumah itu mencuci kaki tamunya. Dalam hal ini yang dicuci mestinya kaki Tuhan Yesus dicuci oleh Simon itu sendiri, saudara. Kemudian apabila tamu-tamunya membawa binatang, maka binatang-binatangnya diurus dan diberi makan oleh si tuan rumah, saudara. Dalam Kejadian 24 ayat 15 sampai 25. Kemudian diminta untuk bermalam beberapa hari lamanya, saudara. Kejadian 24 ayat 54 dan Kejadian 19 ayat 2 sampai 3. Kemudian ada lagi satu tradisi dalam orang Yahudi, yaitu mencuci tangan sebelum makan, saudara. Itulah saya menyampaikan beberapa tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi semestinya apabila kedatangan seorang tamu, siapapun itu tamunya, saudara. Jadi apa yang dilakukan Simon, seorang Farisi, tidak melakukan adat kebiasaan itu sebagai seorang Yahudi untuk menyambut tamunya yang datang, yang pada saat itu adalah Tuhan Yesus sebagai seorang guru dan rabi, saudara. Berbeda dengan perempuan berdosa itu, saudara, bisa dikatakan kedatangannya sebagai tamu yang tidak diundang. Namun demikian sebabnya ia datang menemui Tuhan Yesus melebihi adat kebiasaan orang Yahudi, saudara. Simon tidak memberikan air untuk membasuh kaki Tuhan Yesus, tetapi perempuan berdosa ini membasuh kaki Tuhan Yesus dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Di dalam ayat yang ke-44, saudara. Kemudian Simon tidak mencium kaki Tuhan Yesus, tetapi perempuan berdosa itu mencium kaki Tuhan Yesus pada ayat yang ke-46, saudara. 45, maaf. Simon tidak meminyaki kepala Tuhan Yesus, tetapi perempuan berdosa itu meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak wangi yang mahal harganya. Maka kita dapat melihat perbedaan motivasi kedatangan kedua orang ini kepada Yesus. Simon, orang Farisi, mengundang Yesus sementara sebenarnya bukan karena dia mengasihi Yesus. Dia sayang kepada Yesus, cuma hanya menunjukkan reputasinya terhadap orang banyak dan juga di hadapan Yesus, supaya dia menjadi populer, supaya dia menjadi orang yang terkenal di kalangan orang Yahudi yang ada pada saat itu. Sementara perempuan berdosa tadi, walaupun dia hanya tamu yang tidak diundang, datang menyelinap masuk, namun perempuan itu telah memperlihatkan kasihnya yang begitu besar kepada Tuhan Yesus, saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa makna yang dapat kita ambil dari kisah bacaan kita pada sore petang hari ini, saudara? Yang pertama adalah dosa itu bukan untuk disembunyikan, karena di hadapan Tuhan tidak ada dosa yang kita tidak bisa menyembunyikan dosa itu, saudara. Jadi tidak ada orang yang kebal terhadap dosa di muka bumi ini, sekalipun itu seorang pendeta, sekalipun seorang majelis, sekalipun seorang hamba Tuhan. Masalahnya adalah orang sering menganggap dosa itu kecil dan remeh. Contohnya soal berbohong, saudara. Kadang orang menganggap berbohong itu adalah dosa yang kecil, dosa yang remeh.
sehingga tidak perlu mengaku di hadapan Tuhan Yesus, saudara. Seperti contoh, ketika ada seseorang anak minta izin kepada orang tuanya, kepada bapak ibunya, alasannya ke gereja. Kalau dimintain, tentu orang tuanya pasti mengizinkan, mengabulkan. Apalagi alasannya ke gereja, pasti beribadah, pasti bertemu dengan Tuhan, pasti bersekutu kepada Tuhan. Tetapi kenyataan apa yang dilakukan? Ternyata ia tidak pergi ke gereja, pergi kepada kekasihnya, dan tidak tahu kemana ia pergi sekarang. Kemudian kita sering juga mendengar anak sekolah minta izin kepada orang tuanya untuk belajar berkelompok dengan teman-temannya. Orang tuanya pasti mengizinkan, karena tujuannya baik untuk melakukan belajar kelompok supaya tambah pintar, tambah pandai. Tetapi apa yang dilakukan di luar sana? Dia nggak belajar kelompok. Dia ketemu dengan kekasihnya. Dia bertemu dengan teman-temannya. Pergi nggak tahu entah kemana tujuannya, saudara. Nah, seringkali orang menganggap berbohong itu adalah dosa yang kecil, dosa yang remeh, jadi tidak perlu minta pengakuan dosa kepada Tuhan Yesus, saudara. Kemudian ada lagi dosa yang kelihatannya sepele, namun memiliki satu dampak yang kurang baik dalam kehidupan seseorang, yaitu dosa sombong, saudara. Kita seringkali menjumpai orang yang demikian sombong, saudara, di dalam satu gereja. Dia menganggap dirinya super, dia menganggap dirinya hebat, sehingga dia bisa berkata, kalau tidak ada aku pasti tidak akan ada ibadah yang istimewa, saudara. Coba kalau aku tidak tampil, pasti ibadahnya tidak seperti ibadah KKR. Tidak bermain musik, pasti musiknya akan menjadi kacau. Dia merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya segalanya. Tetapi ini adalah satu bentuk kesombongan yang seringkali dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Sebagai hamba-hamba yang melayani di dalam mimbar, baik musik, pujian, ataupun apapun bentuknya, menganggap bahwa dirinya adalah super, merupakan satu bentuk kesombongan. Kita melihat bagaimana Menara Babel dihancurkan, dirobohkan karena kesombongannya, saudara. Demikian juga orang-orang yang sombong, pasti pada saatnya akan tanggal, pada saatnya akan jatuh, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa. Sekecil apapun dosa yang sudah kita perbuat, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kebiasaan jelek yang dilakukan secara terus-menerus itu akan membentuk citra diri kita semakin jelek, akan membentuk karakter kita menjadi pembohong. Sebab itu biarlah sifat-sifat yang jelek, dosa-dosa yang dianggap kecil, remeh, mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita akan perbarui diri kita, dan kita tidak menjadi orang yang suka berbohong, tidak menjadi orang yang suka sombong di hadapan Tuhan, sesuai dengan melayani pekerjaan Tuhan. Yang kedua adalah iman kepada Tuhan itu jangan tanggung-tanggung, saudara. Jika kita sudah percaya kepada Tuhan, maka kita seharusnya mengasihi dengan setulus hati kita. Bagaimana kasih perempuan tadi yang tulus kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus berkata, pergilah dengan selamat, saudara. Ayat yang ke-50 dikatakan, bukan seperti kasih Simon orang Farisi yang tidak jelas. Jika memang kita sudah mengimani Yesus, maka baiklah kita mengasihi dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus ada sampai dengan saat ini, tidak berbentuk dalam fisik, tapi dalam wujud roh. Dia ada setiap waktu, setiap saat. Dia mengetuk pintu hati kita. Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukanya, aku akan masuk dan bersama-sama dengan dia, dan makan bersama-sama dengan dia, dan tinggal bersama-sama dengan dia. Saudara, bagaimana dengan saudara? Adakah engkau membukakan hatimu untuk Tuhan Yesus?
Apabila Engkau sudah membukakan hati untuk Tuhan Yesus, apakah Engkau mempersilakan Tuhan Yesus bertahta dalam dirimu, menjadi yang terutama, yang terpenting, mengendalikan arah hidupmu, saudara-saudara? Inilah renungan singkat sore hari ini, boleh memberikan satu wawasan dalam diri kita. Mari kita akan mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Apabila kita sudah mengundang Tuhan Yesus dalam diri kita, dalam hidup kita, mari perlakukan Dia sebagai yang utama, nakoda dalam diri kita. Dia akan membentuk diri kita, membawa kehidupan kita kepada satu rencana Allah yang jauh lebih indah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sekali lagi berdoa mengakhiri firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk apa yang sudah kami pelajari pada sore hari ini melalui firman Allah. Engkau sudah mengajar kepada kami bagaimana kami menganggap sepele, menganggap ringan atas dosa itu Tuhan. Bagi Engkau tidak ada dosa yang kecil dan tidak ada dosa yang besar. Cuma dosa tetap dosa, namun Engkau mengajari kami Tuhan untuk kami boleh meninggalkan dosa-dosa kami yang seringkali kami anggap dosa kecil itu, yang apabila kami lakukan secara terus-menerus akan membentuk pribadi kami, karakter kami sebagai orang-orang yang tidak baik, sebagai pembohong, sebagai orang yang sombong. Tolong kami, ajar kami untuk memiliki satu Allah yang dapat membentuk hidup kami. Biarlah firman-Mu pada sore hari ini menolong dalam setiap keterbatasan kami, dalam setiap kelemahan kami. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh berubah menjadi orang-orang yang memiliki kerendahan hati, seperti perempuan yang berdosa ini. Mereka sujud di hadapan Engkau, mengakui segala dosa-dosanya Tuhan, dan Engkau memberikan berkat-berkat yang demikian besar. Ia pergi dengan selamat oleh karena imannya telah menyelamatkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami belajar akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan terus memotivasi hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk kami terus membuka hati kami untuk Engkau, dan biarlah Engkau ada dalam hati kami memerintah sebagai Tuhan dan Raja kami. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.